got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, stupid cash right. Whoa, how you fucking with these hoes up? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pintar, jika setiap hari di awal pembelajaran Bu Eni selalu memberikan cerita kebaikan kepada anak-anak. Bagaimana tanggapannya anak-anak? Senang, Bu. Ya, berarti mau ya setiap hari Bu Eni memberikan cerita ya? Siap menyimak cerita dari Bu Guru setiap hari ya? Oke, anak pintar. Terima kasih anak-anak hebat. Hari ini cerita kebaikan kita tentang kebiasaan bangun pagi. Oke, kita mulai ya. Sudah siap menyimak cerita? Oke. Pada suatu malam yang hening, anak-anak semua tidur pula. Semua tidur. Semua merem tidur gini. Semua anak tertidur pulas hingga terdengar jam berdentang sebanyak 5 kali. Teng, teng. Masih merem, masih tidur. Teng, teng, teng. Oke, sudah pukul 5. Si ayam jago mulai bangun. Babak kukuruyuk, babak kukuruyuk. Anak-anak pun mulai bangun pula karena telah mendengar jam berdentang sebanyak berapa kali? 5 kali. Menunjukkan pukul berapa? Pukul 5 pagi. Anak-anak bangun menggeliat. Anak soleh setelah bangun tidur apa yang dikerjakan? Berdoa bangun tidur. Bisa semua berdoa bangun tidur?
Oke, kita berdoa bersama-sama. Berdoa bangun tidur. Anak-anak semua pintar ya. Iya, kasih ayam jago. Anak-anak semua pintar. Senang gak dibilang pintar sama ayam jago? Alhamdulillah. Senang gak dibilang soleh-solehka? Oke, anak-anak soleh-solehka. Setelah berdoa apa yang dilakukan? Bagaimana tempat tidurnya? Apakah ditinggal begitu saja? Dirapiin. Selimutnya diapakan? Oke. Bu Guru, saya kalau Bobo nggak pakai selimut. Ayam jagonya Bobo pakai selimut apa tidak katanya? Tidak. Kenapa tidak? Karena si ayam jago sudah mempunyai bulu yang tebal, jadi sudah cukup hangat. Oke. Karena anak soleh bangun tidur, tempat tidurnya dirapikan, selimutnya diapakan? Dan juga dilipat. Lalu anak-anak bergegas masuk kamar mandi. Sebelum masuk kamar mandi apa yang dikerjakan anak soleh? Berdoa lagi. Berdoa apa? Makan? Enggak. Berdoa apa? Berdoa masuk kamar mandi. Bisa doa masuk kamar mandi? Coba berdoa masuk kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Amin. Anak-anak soleh, ayo ditanya. Kalau masuk kamar mandi dimulai dengan apa? Ayo. Masuk kamar mandi. Oh, ini pintar anak anjur kita tak cium. Masuk kamar mandi kita mendahulukan kaki kiri. Kalau keluar kamar mandi kita mendahulukan kaki. Jangan lupa ya teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman. Oke, I love you, I love you. Assalamualaikum, nama saya Nizam. Saya sekolah di TK Permata Ibu. Setiap hari Bu Guru memberikan cerita kebaikan sebelum belajar. Saya senang sekali setiap hari judul ceritanya selalu baru. Saya tahu banyak hal. Terima kasih Bu Guru. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriani. Saya selaku guru kelompok A di TK Permata Ibu, Gunung Anyar, Surabaya. Di sekolahan kami menerapkan budaya positif melalui kegiatan bercerita sebelum belajar dimulai. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk karakter siswa melalui cerita kebaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Eni Lestari, calon guru penggerak angkatan 6 dari TK Permata Ibu, Kota Surabaya. Visi saya sebagai seorang guru yaitu mewujudkan generasi unggul yang berintak, kreatif, inovatif, mandiri, dan berakhlakul karimah sesuai profil pelajar Pancasila. Selain itu, saya juga menerapkan budaya positif di sekolah tempat saya mengajar. Berikut adalah aksi nyata saya dalam berbagi konsep kunci budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan puja dan puji syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan berbagi konsep kunci budaya positif. Sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa, membaca suratul Fatihah dalam hati dimulai. Selesai. Semoga acara pada kesempatan siang hari ini diberikan kelancaran, berkah, barokah untuk kita semua. Amin. Untuk kegiatan berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Pada kesempatan hari ini, Ibu Kepala Sekolah berhalangan hadir yang akan diwakilkan oleh Ibu Ratna Wati SPD selaku Wakil Kepala Sekolah. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Kepada yang terhormat Ibu Sri Eni Lestari, Sarjana Pendidikan Islam, sebagai calon guru penggerak TK Permata Ibu Gunung Anyar Surabaya, yang kami hormati Dewan Guru TK Permata Ibu Gunung Anyar Surabaya. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita tetap diberi kesehatan, hikmat, dan hidayah, sehingga kita semua dapat hadir dalam acara kegiatan berbagi konsep kunci budaya positif. Yang pertama, saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bangga serta mengapresiasikan kepada Ibu Sri Eni Lestari atas keberhasilan mengikuti guru penggerak angkatan 6 tahun 2022. Dan saya memberi motivasi untuk Ibu Sri Eni Lestari. Yang pertama, mengembangkan kemampuan melaksanakan kepemimpinan dalam pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan kualitas diri sehingga dapat menjadi pribadi maupun guru yang bermanfaat bagi lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, harapan saya semoga Ibu Sri Eni Lestari dapat mengimplementasikan seluruh ilmu yang didapat selama program guru penggerak tahun 2022. Demikian sambutan dari saya. Apabila ada kata-kata
Yang kurang berkenan, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan menginjak acara berikutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Eni Lestari. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Bu Yani, terima kasih Ibu Wakasek dan juga teman-teman semua. Terima kasih atas waktu yang telah disempatkan untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Nah, di sini kita semua saya ingin berbagi berbagi ilmu yang telah saya dapatkan dari program pendidikan guru penggerak. Jadi di sini kita nanti akan saling sharing dan belajar bersama-sama ya teman-teman ya. Jadi di sini ada materi yaitu yang akan saya presentasikan, yaitu konsep kunci budaya positif. Namun sebelum acara kegiatan ini kita mulai, terlebih dahulu kita buat semacam kesepakatan kelas, yaitu tentang kegiatan hari ini, yaitu di sini misalkan ada maksudnya nanti dalam kegiatan ini kesepakatan kita itu bagaimana, misalkan seperti saling menghargai pendapat teman, itu yang pertama ya teman-teman ya, saling menghargai pendapat teman. Kemudian yang kedua, bila ada teman yang berpendapat, yang lainnya mendengarkan, menyimak. Kemudian selanjutnya mungkin apalagi itu ya, bila nanti ingin mengajukan memberi tanggapan, rajain dulu ya, angkat tangan dulu. Kemudian jika memberi tanggapan yang bersifat membangun. Mungkin ada lagi yang diusulkan untuk kesempatan kelasnya? Cukup ya. Kemudian di siang hari ini untuk mencairkan suasana supaya lebih santai, kita bermain-main dulu ya teman-teman ya. Oke. Hari ini kita akan bermain tebak kata. Ini nanti caranya, misalkan saya nanti kan menyebutkan salah satu nama binatang. Misalkan saya menyebutkan kata, kemudian saya menunjuk Bu Ratna. Nanti Bu Ratna menyebutkan satu nama binatang. Kata kan diakhiri huruf K ya, nanti diambil huruf belakangnya. Kata diakhiri huruf K, berarti nanti Bu Ratna menyebutkan nama binatang yang berawal huruf K. Kemudian nanti Bu Yani juga begitu melanjutkan dari apa yang disebutkan Bu Ratna tadi. Mas Bu Ratna menyebutkan binatang apa, diambil kata huruf belakangnya. Sudah siap ya, kita mulai ya. Saya punya binatang sapi. Itik. Oke. Ganti Bu Yani. Bu Ratna langsung ke Bu Yani. Bu Yani, kambing. Oke, betul. Gajah. Oke, betul. Harimau. Oke. Berarti presentasinya Bu Guru hari ini walaupun sudah siap ternyata masih fokus. Iya, masih fokus semua ya, nggak ada yang menjawab salah. Oke, nah, kita mulai ya, yaitu ini ada materi yaitu tentang budaya positif. Nah, di sini saya dapat materi dari ini. Nah, di sini ada pertanyaan tentang budaya positif, ada pertanyaan pemantik teman-teman. Nah, nanti di sini cukup teman-teman menjawab setuju atau tidak setuju saja. Yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, menurut teman-teman setuju atau tidak setuju? Setuju. Mungkin ada jawaban lain. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Sama ya. Oke. Kemudian yang kedua ada
Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju juga, semua setuju ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ya. Nggak ada jawaban yang lain ya, semua sama ya. Oke, kita lanjut. Nanti dalam topik dalam inspirasi konsep hari ini, di sini nanti ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian keyakinan kelas, selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian lanjutnya restitusi dan 5 posisi kontrol. Kemudian restitusi lagi, segitiga restitusi. Mungkin ini untuk teman-teman masih asing ya. Nah, nanti kita di sini nanti akan belajar bersama-sama. Nah, yaitu mulai dari yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ini ada tentang perubahan paradigma. Nah, di sini ada kegiatan kepalan tangan. Nah, di sini nanti kita akan bermain lagi, teman-teman. Ini misalkan gini, ada A dan B, Anda dan teman Anda. Misalkan kan ini pas dua-dua nggih. Nah, si A, nah coba misalkan ini kita tidak harus melaksanakan, tapi kita bayangkan ya, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Nah, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, jadi misalkan di genggaman tangan kita menggenggam sesuatu yang menurut kita itu sangat berharga. Nah, kalau sesuatu yang kita sangat berharga itu dalam genggaman tangan kita, misalkan ada seseorang, misalkan teman Anda sangat menginginkan benda yang Anda genggam ini, bagaimana usaha Anda untuk apakah akan Anda berikan atau Anda pertahankan kepalan tangan Anda. Nah, di sini misalkan dan teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, bisa kita praktekkan di sini ini ya, bisa bermain. Coba misalkan Bu Ratna sebagai si A, Bu Ratna mempunyai sesuatu yang sangat berharga di kepalan tangan. Kemudian Bu Yani ingin meminta yang sesuatu yang dikepal oleh Bu Ratna itu. Nah, bagian usahanya Bu Yani meminta ini yang kau genggam. Tidak boleh. Allah, aku ingin sekali. Tidak boleh. Allah, aku ingin sayang sama mau coba deh. mau ditukar dengan Bu Yani dengan sesuatu yang sangat saya ganti sesuatu yang sangat istimewa dan berharga. Apa dulu? Wah, apa ya? Intan berlian. Tidak mau. Mau ini. Coba. Ya sudah cukup. Gimana Bu Ratna? Tetap mempertahankan ya Bu Ratna ya? Karena menurut Bu Ratna itu sesuatu yang sangat berharga. Ya, kenapa? Lebih berlian. Oh ya, kenapa mau dipertahankan? Kenapa? Padahal mau ditukar sama Bu Yani loh, dengan berlian itu mahal. Ini karena kenang-kenangan. Oh gitu. Dari orang yang sangat saya cinta. Oke. Nah, ini berarti kesimpulannya berarti yang bisa mengendalikan diri kita itu ya diri kita sendiri ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Nah, di sini ilusi guru mengontrol murid. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ternyata di sini ini begini keterangannya. Membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya kan ini hanya ilusi ya. Nah, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Lanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini sudah ditekankan bahwa ini hanya ilusi. Ini kadang kan anggapan orang kadang kan juga tidak sama. Nah, kemudian di sini
perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, tadi kita sudah praktekkan ya, ternyata kontrol yang bisa mengontrol diri kita sendiri itu hanya diri kita sendiri. Nah, di sini ada stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, tetapi teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, lanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, biasanya kan kita beranggapan seperti itu. Kemudian, sini teori kontrolnya, semua perilaku mempunyai tujuan. Lanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya, lanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini yang teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah, yang kemudian teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Sekarang kita sampai di disiplin positif. Ini teori kontrol dari Dr. William Glasser. Nah, ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kemudian lagi semua perilaku memiliki tujuan. Di sini ada teori motivasi, yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, atau untuk menghargai diri sendiri. Kemudian yang tadi, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di sini yaitu makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tetap tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kelihatan Bu Ratna ya? Ini agak saya majukan. Kemudian ini ada model berpikir menang-menang. Di sini Bu teman-teman ada model berpikir menang-menang dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol nanti ya, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini nanti ada kaitannya dengan segitiga restitusi. Nah, nanti segitiga restitusi itu nanti di sini ada penjelasannya. Ya, kemudian ini ada realitas atau kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian penguasaan, ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada kesenangan dan ada kebebasan. Nah, sekarang di sini apa makna disiplin? Coba kalau teman-teman mendengar kata disiplin itu, mengartikan disiplin itu yang seperti apa? Tertib, aturan, tertib, ya berkaitan dengan itu ya. Ya, kata-kata disiplin yang sama ini kita dengar. Nah, di sini kita akan belajar tentang makna disiplin. Nah, ini berasal dari bahasa Latin ini disciplina, yang artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Di sini disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, yang seperti yang tadi teman-teman katakan ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Ya. Kemudian kita lanjut ke nilai-nilai kebajikan universal.
Nah, di sini nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini dijelaskan bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini dari teori dari William Glasser. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini dari Diane Gossen ya. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yaitu yang profil pelajar Pancasila itu meliputi ini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini kita telah mempelajari ini ya teman-teman ya, sudah. Sekarang ini eksplorasi konsep yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Nah, di sini ini teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada motivasi internal dan ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Tentunya teman-teman sudah tahu ya motivasi eksternal itu yang bagaimana, internal yang bagaimana ya. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, jadi kita kalau melakukan sesuatu itu hanya karena untuk menghindari hukuman atau karena apa ya, sungkan atau gimana, ini berarti kita belum ada motivasi internal dari diri kita. Nah, karena kita motivasi di sini. Nah, karena ini ada ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya kalau ketidaknyamanan sungkan dengan temannya, nggak enak dengan temannya, nggak enak dengan kepala sekolah. Nah, itu berarti masih motivasi eksternal, kita belum memiliki motivasi internal. Di sini juga yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, misalkan kalau nanti absennya bagus, sebulan tidak ada absennya, nanti sudah dikasih bonus sama ibu kepala sekolah. Siap, itu kita jadi rajin. Tapi itu dalam diri kita belum terbangun motivasi intrinsik. Ya, masih motivasi eksternal karena apa? Karena ada iming-iming, ya, imbalannya iming-iming yang tadi. Kemudian yang ketiga ini untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Nah, ini baru motivasi internal yang ada. Nah, semoga motivasi internal ini tumbuh pada diri kita semua ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Ini merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita tidak hanya bisa memerintah orang lain, tapi kita juga harus sadar diri, enggak istilahnya sadar diri. Nah, dihukum oleh penghargaan ini. Nah, kemudian bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah, kemudian ini ada pengaruh jangka pendek nah dari ini tadi dari yang maksudnya dihukum oleh penghargaan ya kita melakukan sesuatu untuk mendapat penghargaan dari orang lain ini tadi ya. Nah, ini tadi sikapnya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, jadinya kalau tidak ada penghargaan kita jadi enggan melakukan ya karena sudah itu tadi motivasinya karena ada penghargaan tadi. Nah, di sini ada penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Namun untuk murid-murid
kita karena kita di jenjang TK mungkin kita penghargaan kan tidak hanya berupa barang, kita bisa memuji supaya anak-anak nanti termotivasi ya, memberikan stimulus nggih, anak-anak dipuji, memberi penghargaan seperti itu. Ini lagi ini dihukum oleh masih lanjutnya, yaitu penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, juga penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi nanti yang berhubungan dengan ini ya, penghargaan ya, ini nanti dikhawatirkan itu jika kita sudah tergantung pada penghargaan, nantinya apabila penghargaan itu sudah tidak ada, jadi tidak semangat lagi kita melakukan sesuatu enggan gitu ya. Nah ini kan makanya kan dikatakan bahwa karena ini penghargaan merupakan dihukum oleh penghargaan. Nah, kemudian ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah mungkin di sini ini ya ada hukuman dan juga konsekuensi. Nah mungkin di sini teman-teman bisa membedakan hukuman itu yang bagaimana, konsekuensi itu yang bagaimana. Nah, ini di sini mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Misalnya ini ada murid yang terlambat, kemudian di gurunya meminta anak tersebut untuk mencatat 100 kali di dalam buku, menulis bahwa saya tidak akan terlambat lagi. Nah di sini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Kemudian nih lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman juga. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Bagaimana ini? Apa ini? Termasuk apa ini? Hukuman juga. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya. Ini murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Oh ini maksudnya tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi jika di sekolah tersebut ada peraturan harus memakai sepatu hitam, kemudian ada seorang anak yang tidak menggunakan sepatu hitam, lalu ini seharian anak tersebut tidak diperkenankan memakai sepatu, jadi termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa ini? Termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, ini tidak jawabannya tadi. Jadi mencatat 100 kali tadi termasuk hukuman, betul. Yang di sini yang termasuk konsekuensi itu yang ini, menggantikan kertas tugas teman-teman. Ya, berarti jawabannya teman-teman betul ini ya. Yang ini membersihkan tumpahan air di meja. Tadi konsekuensi juga ya jawabannya ya. Terus ini murid disuruh untuk mengenakan sepatu dan tidak mengenakan sepatu. Ini tadi hukuman. Tadi menjaga konsekuensi atau hukuman tadi? Hukuman ya. Nah, kali ini yang bawah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini termasuk konsekuensi karena gurunya sudah memberi. Ya. Nah, sekarang ini. Jadi ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, kelihatan ya teman-teman ya? Ya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi nih, kalau hukuman ya menyakitkan ya jelasnya akan hukuman ya. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama kalau hukuman ya. Jadi iya karena dihukum kan itu yang meninggalkan bekas di hati, luka di hati untuk anak-anak ya. Kemudian membuat anak merasa, yang kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja.
Nah ini kalau hukuman anak membenci kedisiplinan, sedang konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman bersifat paksaan, konsekuensi stimulus tanggapan. Kalau ini hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah ini lanjutnya. Ini disaduk dari Restitution Dianbosen, Revision of Control, Yayasan Pendidikan ini. Nah di sini ada identitas gagal pada hukuman dan pada disiplin ada identitas sukses, yaitu konsekuensi dan restitusi ya untuk disiplinnya. Jadi di sini identitas gagal ini ada ini tadi yang hukuman tadi ya, mendapat ada identitas gagal ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi ya di sini tadi, dan tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang tadi. Kalau di sini tadi untuk konsekuensi sesuatu harus terjadi tadi, restitusi merupakan pilihan gitu ya, yang menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Nah di sini nih teman-teman restitusi. Nah ini tadi. Nah apa itu restitusi? Nah ini tolong Bu Ratna dibaca, Bu Ratna. Oke, siap. Ya. Ini berarti restitusi Bu Ratna. Oh iya, oke. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Iya, restitusi. Nah, jadi restitusi ini tadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, jadi di sini nanti tuh ada langkah-langkahnya, yaitu yang disebut segitiga restitusi, yaitu langkah-langkah untuk menghadapi anak yang melakukan pelanggaran seperti itu. Jadi anak yang bersalah atau anak yang melanggar di situ nanti di segitiga restitusi tadi, ya jadi situ tidak ada istilahnya anak itu merasa kita itu bagaimana bertindak supaya anak itu tidak merasa disalahkan atau merasa dihakimi sehingga anak itu kehilangan percaya dirinya. Nah di sini nanti ada langkah-langkahnya juga. Nah kemudian ini ada 9 ciri-ciri restitusi, yaitu bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga yaitu tawaran atau bukan paksaan. Yang keempat restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini ada peraturan dan ada keyakinan kelas di sini, teman-teman ya. Mungkin ada yang bisa menjelaskan ini perbedaannya peraturan itu apa, terus keyakinan kelas itu yang bagaimana? Kalau menurut mungkin ada guru yang ini menurut guru peraturan itu yang bagaimana, yang keyakinan kelas itu yang bagaimana? Peraturan itu yang harus ditaati. Biasanya tertulis ya, Bu Andri ya. Kalau peraturan itu ada misalkan
peraturan yang di TK Permata Ibu, misalkan peraturannya apa saja seperti itu ya. Biasanya ya kebiasaan yang apa yang sehari-hari terjadi. Iya, itu keyakinan ya. Berarti kalau keyakinan itu Tanpa harus tertulis. iya, tanpa terus dan bisa diambil, bisa didiskusikan bersama-sama gitu ya. Kalau keyakinan kelas gitu ya. Bisa dinego, kalau peraturan itu tidak bisa dinego. Gitu ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, ini misalkan begitu kan ada peraturan jalan raya ini ya. Terus kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, jadi gini, istilahnya misalkan kalau kita hanya tertib aturan saja, mungkin kita hanya kalau berkaitan dengan ini peraturan di jalan raya ya, mungkin kita hanya mengenakan helm itu jika mungkin ada pantauan polisi seperti itu ya. Nanti jika kita sudah jika mau tanpa ada pantauan dari polisi, mungkin jabai kita nggak memakai helm, tapi kita di luar itu kita telah mengabaikan itu apa namanya keselamatan diri kita, iya, iya, jadi seperti itu peraturan. Nah, ini di sini ada budaya positif, yaitu lingkungan positif, keyakinan kelas dan ada peraturan kelas. Nah, ini kita lanjut pada ini teman-teman ya, ini ada yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Mengapa di sini ya ada kesepakatan kelas ini. Nah, di sini yang hijau. Nah, di sini datang tepat waktu, mengucapkan salam. Sini kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ini yang sudah menjaga kebersihan sekolah. Yang ini kami murid yang semangat belajar. Ini dari kedua ini, kira yang merupakan keyakinan kelas itu yang mana? Yang hijau atau yang putih? Keyakinan kelas. Nah, ini kedua-duanya kan kesepakatan kelas. Tapi yang merupakan keyakinan kelas kira-kira yang hijau atau yang putih ini menurut teman-teman? Aktif dalam belajar. Jadi kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kami murid yang semangat belajar. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kira-kira cenderung yang mana yang merupakan keyakinan kelas itu? Iya. Kami guru dan murid. Iya. Cenderung yang putih ya mereka ya. Yang hijau atau yang putih yang keyakinan kelas itu ya? Putih ya? Putih. Iya. Nah, di sini ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini teman-teman. Nah, di sini ada, nah ini yang terkait dengan rasa hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, kemudian terkait dengan bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang kaitannya dengan diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Di sini dalam kegiatan pendalaman kelas ada KBT dan KBY. Nah, ini di sini terkait dengan hormat tadi. Nah, satu orang berbicara, misalkan yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Nah, ini contoh-contoh kata-katanya. Kalau ini yang dapat dilihat, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, dan senantiasa berbuat baik. Kalau dalam perilaku, nah ini tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, dan sebagainya. Ini memberikan ruang belajar, bekerja, terus apa ini betul-betul yang tenang. Nah, ini yang terkait dengan rasa hormat.
Kalau ini ada di sini tampak seperti dan tidak tampak seperti di sini. Nah di sini datang tepat waktu, ya terkait dengan rasa hormat tadi ya. Yang berapa sering hadir terlambat. Ini jadi terkesan tidak menghormati seperti itu ya. Menyapa teman dan guru setiap hari. Kemudian yang ini acuh tak acuh kepada teman dan guru. Ya, sudah jelas ya kalau ini ya. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Kalau ini tidak sama seperti ini, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam. Jadi ada kaitannya dengan bekerja, tekun bekerja dan menyimak guru. Kemudian yang tidak tampak ini tidak mendengarkan guru dan acuh-acuh. Kemudian yang ini ada menyerahkan tugas tepat waktu, yang tugas tidak diberikan, ini yang tidak benar. Nah teman di sini, nah ini teman-teman ada lagi peraturan dan keyakinan kelas. Jadi di sini terkait dengan maksudnya yang bentar. Nah yang di sini ada peraturan dan ada juga keyakinan kelas. Ini terkait dengan nilai kebajikan apa begitu ya, maksudnya ya ini tadi ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah ini keyakinan kelasnya ini. Nah ini merupakan nilai kebajikan apa? Kebajikan universalnya termasuk yang apa ini. Nah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa teman-teman? Jawab. Jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kalau berkaitan dengan yang mengganggu orang lain, ya buang hati ya. Kemudian hadir sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Jenisnya apa ini? Komitmen dan juga komitmen dan juga menghormati orang lain ya. Dilarang melakukan kekerasan. Nah ini kaitannya dengan apa ini? Misalnya orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nah, ya kesehatan bergantian atau menunggu giliran atau ya bergantian menunggu giliran. Menghormati orang lain, bersabar ini ya yang sering kita tiap hari kita terapkan ke anak-anak ini ya. Menggunakan masker, keselamatan. Ya, jangan berlari di kelas atau koridor. Keamanan bersama. Nah ini ada jawabannya di sini. Jawabannya teman-teman sesuai semua loh. Alhamdulillah. Itu yang sudah diterapkan kita selama ini. Oke. Adanya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia ya ini ya. Ada kebutuhan bertahan hidup. Ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Kebebasan kupu-kupu. Kebebasan pengembangan. Ya, disimbolkan kupu-kupu. Ini saya rasa sudah pilihan. Iya, sudah paham ya teman-teman ya. Kebutuhan dasar ya. Nah, sekarang ini 5 posisi kontrol. Nah, ini yang harus kita pelajari. Mungkin posisi kontrol kita sebagai guru itu gimana ya nanti saya bacakan. Nah di sini misalkan untuk identitas ini ya kaitannya dengan segitiga restitusi teman-teman. Nah di sini ada motivasinya guru berbuat, guru berkata. Ya kali ini kan kalau motivasi posisi kontrolnya sebagai penghukum itu biasanya itu guru itu suka mengadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir seperti itu ya. Itu kalau penghukum. Kemudian kalau ini membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini, seharusnya kamu begini. Nah ini misalkan saya guru kecewa kamu begini. Nah ini membuat orang merasa bersalah. Kalau ini sebagai teman, biasanya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya seperti itu. Kemudian sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Kalau sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan.
Demikianlah aksi nyata berbagi konsep kunci budaya positif dari saya. Semangat untuk berkarya dan tak lupa berbuat kebaikan kepada sesama. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.